Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita lanjutkan pembahasan dari cerita After Improv Very Liking a Dog I Became a Billionaire. BTW yang nyari episode sebelumnya Mimin tempel di deskripsi beserta dengan playlistnya. Dan jangan lupa untuk join saluran WA untuk info terupdate dari Mimin. Linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Disclaimer. Mohon abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita yang mempermudah bagi pendengarnya untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh dan tempat, ini benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi pendengar untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang ada di cerita ini, karena cerita ini hanya fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. Namun Yu Suan merasa tidak tenang dengan situasi ini dan khawatir mereka akan ketahuan atau apakah mereka akan tertangkap. Namun Lin Xin meminta Yu Suan untuk tidak khawatir. Dirinya akan menangani hal ini. Lalu Lin Xin pun segera keluar dan mengatakan kepada pramugari bahwa kualitas pesawat ini sangat buruk. Temannya terjebak di dalam toilet dan bahkan tadi terjadi turbulensi. Jika saja temannya terluka, konsekuensinya akan sangat besar. Pramugari yang mendengar hal ini terkejut dan segera meminta maaf serta mereka akan menawarkan kompensasi yang sesuai. Lin Xin pun menerima hal ini dan berharap bahwa dirinya menerima penjelasan yang memuaskan. Sedangkan Yu Suan hanya tertawa dengan semua drama ini. Kemudian di Universitas Luzhin di area Danyu untuk ujian fisika internasional. Kemudian di ruang ujian, Profesor Nottingham pun menyambut dan mengucapkan selamat datang kepada para kontestan. Profesor Nottingham menyebut bahwa di final ujian fisika Universitas Internasional yang ke-30, ini adalah kompetisi individu paling bergengsi di dunia, yang diselenggarakan bersama oleh lembaga-lembaga fisika Eropa, yang bertujuan untuk mengidentifikasi bakat-bakat luar biasa dan memajukan bidang fisika, dan dirinya termasuk penguji di kompetisi fisika ini. Mereka yang mendapatkan tempat di 3 besar tidak hanya akan mendapatkan kehormatan pribadi, tetapi juga memiliki kesempatan untuk bergabung dengan Institut Fisika Eropa dan berpartisipasi dalam pekerjaan penelitian paling penting bagi umat manusia. Tidak hanya itu, ada juga hadiah bagi sang juara. Sebelum itu mereka sambut sang juara tahun lalu yaitu Estan. Dan Estan juga salah satu pengawas ujian ini. Menurut Estan, reputasi hanyalah produk sampingan. Hanya sarana untuk mendapatkan lebih banyak dana penelitian. Yang benar-benar penting bagi dirinya adalah memecahkan masalah yang kompleks dan memajukan penelitiannya. Juara tahun ini akan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan timnya. Dan Estan secara pribadi akan menghadiahkan pemenang $5 juta atas nama keluarganya. Subjek penelitian dirinya saat ini melibatkan perubahan arus telurik dan hubungan dengan gempa bumi. Dan Estan menjadikannya sorotan ujian ini dengan menetapkannya sebagai pertanyaan terakhir. Dan setelahnya Estan pun pergi dan berharap semuanya beruntung dalam ujian besok. Mendengar semua ini, para kontestan pun merasa bersemangat karena hadiahnya sangat besar, yaitu $5 juta. Selain itu, Estan adalah pewaris keluarga Rockefeller Amerika. Tampan dan kaya, dia dapat dengan mudah memberikan hadiah sebesar itu. Mereka pun bertanya-tanya bagaimana bisa ada orang yang begitu luar biasa, dan tidak sedikit dari mereka sangat ingin bergabung dengan tim Estan. Kemudian saat pertemuan berakhir, Profesor Nottingham pun bertanya kepada Estan, apakah Estan benar-benar tidak mempertimbangkannya untuk menjadi muridnya. Dirinya dapat memberi Estan lebih banyak sumber daya dan penelitian.
Namun Stan pun tidak terlalu menanggapi omongan Profesor Nottingham dan terus berjalan dan menyebut bahwa dirinya tidak tertarik. Dalam pikiran Profesor Nottingham, orang yang jenius selalu sombong dan itu bisa dimaklumi. Namun hal ini berbeda dengan Linsin. Lalu saat Linsin berjalan, seketika Linsin menjadi bahan omongan orang-orang dan mengatakan bahwa Linsin adalah pelajar Cina yang mendapat tempat kelima. Dia benar-benar ada di sini. Mereka menyebut ini sangat menyebalkan untuk berada di ruangan ujian yang sama dengan orang seperti Linsin. Lagi pula, tidak pernah ada kontestan dari Cina yang pernah berada di sini selama bertahun-tahun. Dan mereka rasa tahun ini pun takkan ada bedanya. Selain itu, pertanyaan terakhir di babak penyisian diajukan oleh Profesor Nottingham. Linsin menggunakan pertanyaan itu untuk melompat ke posisi kelima. Jika ada yang kesal, mungkin itu adalah Profesor Nottingham. Lalu Profesor Nottingham pun menanggapi omongan orang-orang dan meminta mereka semua untuk tidak khawatir. Setelah ujian besok, kebenaran akan terungkap. Dan tidak ada tempat bagi oportunis bodoh di dunia akademis. Namun di saat itu Yu Xuan pun sudah tidak kuat lagi menahan amarahnya. Dan seketika ingin mengatakan sesuatu, namun Profesor Tang berdiri lebih dulu di depannya untuk membela Linsin. Dan mengatakan bahwa inikah sosok Profesor Nottingham yang sebenarnya. Jika Profesor Nottingham memiliki kualitas Universitas Lujin, maka yang bisa dirinya rasakan hanyalah kekecewaan. Anggota Profesor Tang pun mengatakan bahwa orang-orang seperti Profesor Nottingham mengaku sebagai pria terhormat, tapi buktinya hanya ada perilaku tercela. Saat ini, dirinya benar-benar menyaksikan penguji para kontestan memfitnah mahasiswa papan atas dunia tanpa bukti dan memamerkan nama baik mereka. Ini merupakan tindakan yang buruk dan tidak pantas untuk dicontoh. Profesor Tang pun ingin tahu apa yang akan terjadi jika masalah ini dipublikasikan secara online. Seketika para kontestan lain pun kesal dan menekankan bahwa mereka akan melihatnya nanti. Keberhasilan tidak dihasilkan oleh kata-kata, tapi oleh hasil garis finish. Yu Xuan pun menantang mereka untuk esok dan berharap mereka tidak menangis. Lalu Profesor Nottingham pun menanggapi omongan mereka dan meminta kontestan lain tetap fokus. Mereka semua adalah talenta terbaik di Eropa dan meminta para kontestan untuk mengalahkan lawannya di ruang ujian besok. Para kontestan pun mengerti. Besok mereka akan menunjukkan kepada Cina apa artinya kalah secara terhormat. Profesor Tang pun menegaskan bahwa besok mereka akan membuka mata orang barat. Setelahnya Linsin pun berterima kasih kepada Profesor Tang yang luar biasa. Profesor Tang pun meminta Linsin untuk fokus pada kompetisi. Mereka tidak akan membiarkan orang-orang itu mempengaruhi Linsin. Selain itu, Yu Xuan pun segera memberikan kecupan untuk Linsin. Dan Yu Xuan merasa Linsin melakukannya dengan sangat baik. Intuisi dirinya selalu tepat. Dan ketika ujian selesai, ada sesuatu yang ingin dirinya katakan kepada Linsin. Mendengar hal ini, Linsin pun penasaran dan mengatakan bahwa Yu Xuan berhasil menarik hatinya sekarang. Linsin pun berterima kasih atas dukungan para anggota Profesor Tang. Besok dirinya pasti akan membuka mata orang-orang asing ini. Mereka pun meminta Linsin melakukan yang terbaik. Kemudian di hari ujian, kertas ujian pun mulai dibagikan kepada kontestan. Dan seketika Profesor Nottingham pun memulai ujiannya. Dalam pikiran Stan, dirinya bergadang semalaman melakukan eksperimen dan masih belum bisa menyelesaikan masalah itu. Jika seseorang berhasil menyelesaikan pertanyaan terakhir hari ini, Stan bermimpi seseorang akan menyelesaikannya, dan dirinya akan marah. Namun itu tidak mungkin terjadi. Lalu di saat itu, Profesor Nottingham tidak menyangka Linsin benar-benar muncul. Kali ini Linsin tidak akan mendapat kesempatan untuk berbuat curang. Lalu penguji lain mengatakan bahwa pemeriksaan keamanannya menyeluruh. Sesuai permintaan Profesor Nottingham, dirinya menugaskan 2 petugas untuk memeriksanya. Mereka memeriksa rambutnya, telinga, pulpen, ikat pinggang, sol sepatu, dan semuanya. Linsin tidak mungkin membawa alat curang apapun. Lalu Profesor Nottingham pun bertanya mengenai pengawas. Penguji itu pun meminta Profesor Nottingham untuk tidak khawatir.
Dirinya menempatkannya di kursi tengah dan dipantau oleh 4 orang kamera 360 derajat, ditambah 3 pengawas berpatroli. Bahkan perilaku mencurigakan sekecil apapun akan segera tertangkap. Mendengar semua ini, Profesor Nottingham merasa Lin Xin pasti sedang merasa putus asa. Sedangkan Lin Xin sendiri fokus untuk mengerjakan soalnya. Lalu kontestan lain di sisi kiri dan kanan yang memperhatikan Lin Xin yakin bahwa Lin Xin akan menangis. Lin Xin pasti sedang menulis omong kosong. Mereka pun meminta Lin Xin untuk cepat menyerah. Namun di saat itu Lin Xin pun bertanya kepada orang di sebelahnya apakah ada yang salah. Apakah dia mencoba mengintip, serta mengatakan bahwa hal itu akan membuatnya didiskualifikasi. Orang itu pun menyebut Lin Xin sedang berbicara omong kosong. Lalu seorang pengawas meminta kepada para kontestan harap memperhatikan peraturan ruang ujian. Orang itu pun sangat kesal karena Lin Xin menyebabkan keributan. Untuk itu, dirinya akan mengabaikan Lin Xin dan fokus pada kertasnya sendiri. Selain itu, kemarin Estan menyebutkan pertanyaan terakhir yang akan melibatkan perubahan dan kejadian bumi saat ini. Sehingga tadi malam dirinya mendiskusikannya dengan beberapa profesor yang berspesialis dalam bidang ini. Jika ada yang berhasil menyelesaikan pertanyaan terakhir hari ini, itu sudah pasti dirinya. Namun saat orang itu melihat pertanyaan terakhir, dia pun sangat terkejut dan bertanya-tanya, mengapa dirinya tidak bisa memahaminya sama sekali. Ini di luar materi. Bagaimana bisa ada orang yang memecahkan pertanyaan ini, bahkan mungkin Estan pun tidak bisa. Dan di saat yang sama, Lin Xin pun juga sampai di pertanyaan terakhir dan mengatakan bahwa pertanyaan terakhir ini agak menantang. Dan orang itu pun menilai bahwa Lin Xin ternyata tangguh dengan soal-soal ini. Dan segera Lin Xin pun menjawab pertanyaan ini dengan nilai intelligence plus 11 miliknya. Dan dengan cepat Lin Xin menyelesaikan pertanyaan tersebut, serta berdiri mengangkat soalnya dan tandanya Lin Xin sudah selesai. Kemudian Lin Xin pun mengumpulkan kertas ujiannya. Dan hal ini membuat kontestan lain bertanya-tanya apakah Lin Xin benar-benar telah menyelesaikannya. Dan ini hanya kurang dari 30 menit. Mereka pun menduga Lin Xin sudah menyerah. Saat penguji memeriksa hasil ujian ini, dia menunjukkan reaksi terkejutnya. Sedangkan Profesor Nottingham mengatakan bahwa banyak yang penasaran dengan hasil ujian Cina ini. Dirinya akan memeriksa kertasnya. Lin Xin pun merespon hal ini dan meminta mereka untuk melakukannya di tempat ini. Dan di saat Profesor Nottingham memeriksa jawabannya, Profesor Nottingham pun sangat terkejut dan mencoba memeriksanya berulang kali. Profesor Nottingham pun meminta penguji untuk mengatakan kepada ruang pengawas untuk memeriksa rekaman dan memastikan apakah Lin Xin curang atau tidak. Penguji itu pun mengerti dan segera melakukannya. Di saat semua kontestan penasaran dengan hasilnya, Estan pun seketika berdiri dan segera mengambil kertas jawaban Lin Xin dan memeriksanya. Hasil ini pun mengagetkan Estan. Lalu pengawas pun menyebut bahwa mereka telah memeriksa rekaman itu berkali-kali dan memastikan bahwa tidak ada tanda kecurangan. Lalu Profesor Nottingham pun menyebut bahwa semua jawaban sebelumnya benar. Dan ini mengagetkan semua konsisten yang berada di ruangan tersebut. Estan dengan buru-buru juga mengatakan bahwa bukan hanya pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, tetapi pendekatan terhadap masalah akhir tampaknya sangat memungkinkan. Estan pun meminta maaf untuk permisi sebentar. Dirinya perlu segera menghubungi lab agar mereka memverifikasi data ini. Lalu para kontestan lain pun menarik sebuah kesimpulan bahwa Lin Xin mencapai nilai murni ini melalui kemampuannya sendiri. Sedangkan Profesor Nottingham sendiri tidak bisa menerima hal ini dan bertanya-tanya bagaimana Lin Xin melakukannya. Lin Xin pun merasa bahwa ujiannya sudah selesai dan dirinya akan kembali tidur. Namun hal ini segera ditahan oleh Profesor Nottingham. Menurutnya, dirinya tidak mengharapkan Lin Xin memiliki bakat dan pengetahuan yang nyata. Dengan nilai penuh pada semua pertanyaan sebelumnya, mereka hanya menunggu Estan mengumumkan skor Lin Xin pada pertanyaan terakhir. Sesuai aturan, Lin Xin harus menunggu sampai semua ujian selesai untuk menyelesaikan skornya. Namun karena kekaguman pribadi dirinya kepada Lin Xin, Profesor Nottingham dapat membuat pengecualian. Dan menawarkan Lin Xin undangan resmi awal untuk bergabung dengan Institut Fisika tertinggi di Auzo, Eropa. Setelah Lin Xin menjadi bagian dari institut mereka,
Tidak ada yang akan meragukan kemampuan Lin Xin. Mereka telah menginvestasikan begitu banyak waktu untuk mempelajari fisika dan menanggung tekanan untuk datang ke sini untuk mengikuti final. Dan semuanya untuk hari ini. Bekerja di lembaga penelitian terkemuka dunia adalah impian banyak peneliti. Selama Lin Xin memberikan kontribusi tertentu, dirinya bahkan mungkin bisa mengajukan permohonan untuk membantu Lin Xin mengubah kewarganegaraannya. Mendengar semua ocehan ini, Lin Xin pun tertawa sangat keras. Profesor Nottingham pun seketika terdiam melihat Lin Xin. Lin Xin pun meminta maaf dirinya tidak bisa menerimanya. Lelucon Profesor Nottingham terlalu lucu. Pertama, dirinya tidak memerlukan validasi Profesor Nottingham mengenai kemampuannya. Kedua, Lin Xin tidak juga menyebut bahwa dirinya tidak ada niatan merendahkan diri untuk mengubah kewarganegaraannya. Mendengar hal ini, Profesor Nottingham menegaskan bahwa hanya dengan hasil ujian ini, Lin Xin pikir akan diakui dunia. Itu percuma saja. Tanpa dukungan lembaga mereka, skor seperti ini tidak akan membantu Lin Xin mendapatkan pekerjaan bagus di Eropa atau pendanaan penelitian rahasia. Tanpa uang, Lin Xin bukan apa-apa. Lin Xin pun sekali lagi menekankan bahwa peraturan Auzhou tidak berlaku untuk dirinya. Lin Xin datang ke sini hanya untuk satu tujuan, untuk membuktikan bahwa mereka semua salah. Dan seketika Lin Xin mengucapkan selamat tinggal. Profesor Nottingham pun menyebut bahwa Lin Xin hanya seorang jenius luar biasa. Mereka punya banyak orang seperti Lin Xin. Mereka masih punya Estan, dia kaya dan mampu. Itulah kesuksesan sejati. Lalu di saat yang sama Estan pun muncul, dan seseorang dari lab mengkonfirmasi bahwa percobaannya sukses, datanya akurat. Dan di saat itu Lin Xin bertanya apa yang sedang Estan lakukan. Dan ternyata tiba-tiba Estan bersujud dan meminta Lin Xin menerimanya sebagai muridnya. Dan hal ini pun mengagetkan semua orang. Profesor Nottingham pun menanyakan sikap Estan melakukan hal ini. Sedangkan Lin Xin sendiri heran dan bingung mengapa Estan mengajukan diri sebagai muridnya. Estan pun menyebut pengetahuan dan pencapaian Lin Xin luar biasa. Lin Xin memecahkan masalah sulit dalam waktu singkat yang tidak dapat mereka selesaikan dalam setahun. Dirinya pikir hanya ada sedikit orang yang bisa membimbingnya, sampai dirinya bertemu dengan Lin Xin. Estan menyadari keterbatasan dan kekurangannya dan dirinya ingin meningkatkannya. Lin Xin pun kembali mengatakan bahwa dirinya tidak punya waktu untuk membimbing orang lain. Dan Estan pun memberikan sebuah kartu yang berisi 5 juta dolar kepada Lin Xin. Ini adalah hadiah sang juara. Dan dirinya akan memberi Lin Xin 5 juta lagi sebagai hadiah magang. Di masa depan, jika Lin Xin membutuhkan sesuatu, keluarga Rockefeller akan melakukan segalanya untuk membantu Lin Xin. Estan Rockefeller, pemimpin generasi kelima dari keluarga Rockefeller, dengan sungguh meminta Lin Xin untuk menerimanya sebagai murid. Lalu Lin Xin pun kaget saat melihat kartu yang diberikan Estan. Lalu Estan pun kembali mengatakan bahwa Lin Xin tidak perlu mengatakan apapun. Keterampilannya saat ini terlalu rendah, dan dirinya tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid secara langsung. Estan akan meningkatkan keterampilannya dan kembali meminta untuk menjadi murid Lin Xin. Dirinya tahu kisah 3 kali kunjungan ke pondok jerami Cina. Estan pun mengerti hal itu. Lin Xin sendiri menyebut bukan begitu maksud dirinya. Di sisi lain, para wartawan pun menyebut bahwa mereka mendengar semuanya di luar. Sebagai peraih nilai sempurna, mereka pun bertanya-tanya Lin Xin kuliah di universitas di mana di Cina. Bisakah mereka melakukan wawancara eksklusif? Dirinya sudah menyiapkan rencana dokumenter untuk Lin Xin. Lalu tim riset teknologi puncak silikon membutuhkan bakat seperti Lin Xin. Mereka bersedia menawari Lin Xin gaji tahunan sebesar 20 juta untuk merekrut Lin Xin. Tim lain pun tidak ingin kalah. Tim riset teknologi mutakhir mereka lebih bermanfaat. Mereka akan memberi Lin Xin 50 juta untuk penawaran pertama. Lalu Profesor Nottingham sendiri pun nyatanya saat ini malah tidak ada harganya sama sekali. Dia terinjak-injak oleh kerumunan orang. Di saat itu Estan pun meminta semua orang untuk minggir.
Dan Profesor Nottingham pun merasa bahwa Stan peduli kepada dirinya. Dan nyatanya Stan meminta mereka semua untuk minggir agar mereka semua mengerti bahwa dirinya lah orang pertama yang mengakuinya dan hanya dirinya yang berhak menjadikan Lin Xin sebagai gurunya. Jika mereka ingin bergabung dengan kelompok penelitian, maka itu akan menjadi milik Stan terlebih dahulu. Lalu kelompok Profesor Tang pun menyebut bahwa mereka dari Institut Fisika Cina. Lin Xin bakat dari Cina, jadi mereka semua harus mundur. Dan saat ini Lin Xin pun terus dikelilingi oleh para wartawan dan terus memberikan banyak pertanyaan kepada Lin Xin. Sedangkan Yu Xuan sendiri hanya bisa memperhatikan Lin Xin dari kejauhan dan menyebutnya sangat luar biasa hingga tingkat kesukaannya naik sebanyak 2%. Di sisi lain, para wartawan pun mulai menggoda Lin Xin dan memberikan nomor kamarnya dan menyebut malam ini jam 8. Sedangkan wanita satunya bertanya bisakah dirinya melakukan wawancara pribadi dengan Lin Xin. Mereka akan mendiskusikan penelitian Lin Xin tentang getaran. Namun Yu Xuan yang melihat hal ini seketika kesal. Lin Xin sendiri pun merasa risih dengan hal ini dan meminta mereka meninggalkan dirinya sendirian. Dan seketika Lin Xin pun melakukan sebuah gerakan berputar hingga keluar dari kerumunan. Orang-orang pun seketika kaget melihat gerakan ini. Dan seketika mata mereka bersinar dan menyebut bahwa itu adalah Kung Fu Cina. Dan itu benar-benar nyata. Dan kembali Stan meminta Lin Xin untuk mengajari hal itu kepada dirinya. Lin Xin pun sangat kesal mendengarnya Stan ingin mempelajari segalanya. Dan di saat itu Yu Xuan pun segera menarik tangan Lin Xin dan mengajaknya kabur dari tempat itu karena dirinya sangat mengenal tempat ini dan dirinya tahu tempat untuk melarikan diri. Lalu di sebuah aula drama club, seorang penjaga pun terlihat sedang berpatroli di area itu dan setelahnya mereka keluar. Para petugas pun mengatakan bahwa mereka sudah memeriksa semua ruangan secara menyeluruh, tetapi tidak menemukan targetnya. Rekannya pun mengatakan bahwa dirinya dengan jelas melihat mereka lari ke sini, tapi sekarang mereka sudah pergi. Ini sangat aneh. Menurutnya, mereka mungkin melarikan diri melalui pintu belakang, dan segera mereka pun bergerak untuk mengejarnya. Namun nyatanya Lin Xin dan Yu Xuan sedang berpose seolah-olah menjadi patung di ruang aula drama club. Yu Xuan pun mengatakan bahwa sekarang sudah aman. Lin Xin pun menyebut ini mengesankan. Trik model plastik palsu berhasil mengelabui mereka. Lalu mereka pun masuk ke sebuah ruang setting teater. Lin Xin pun mengatakan bahwa tidak ada yang akan kembali ke sini untuk memeriksanya saat ini. Dengan ini, Lin Xin mengajak Yu Xuan untuk bersembunyi di sini sementara waktu. Sedangkan Yu Xuan pun seketika tertawa. Lin Xin pun segera bertanya mengapa Yu Xuan tertawa. Menurut Yu Xuan, di sini seperti dalam skenario film. Rasanya seperti seorang penari nakal yang merayu seorang sarjana yang jujur. Lin Xin pun seketika merespon hal ini dan menyebut bahwa sarjana ini ingin menantang sang penari. Dan seketika Yu Xuan pun mengiyakan hal itu dan mendorong Lin Xin untuk duduk. Yu Xuan pun mengatakan bahwa dirinya mendengar Lin Xin adalah pria berbudi luhur yang mempelajari ilmu klasik dan tidak pernah berubah pikiran begitu Lin Xin memutuskan sesuatu. Yu Xuan tidak mempercayainya dan ingin menggoda Lin Xin, dan seketika berbisik mesra kepada Lin Xin. Yu Xuan sendiri pun sudah bersiap dengan tubuhnya. Yu Xuan pun menyebut bahwa hari ini dirinya bukan gadis baik Xia Yu Xuan. Dirinya adalah penari Xuan-Xuan. Dan Lin Xin adalah Tuan Lin, sang sarjana yang tidak berdaya. Lin Xin tidak bisa menolak. Lin Xin hanya bisa membiarkan dirinya melahap Lin Xin. Lin Xin pun sedikit kaget dengan hal ini, karena Yu Xuan sepertinya sedikit berbeda. Lin Xin pun seketika menanyakan ada apa dengan Yu Xuan karena tiba-tiba terhenti. Dan nyatanya Yu Xuan sendiri menyebut bahwa dirinya tidak tahu apa yang harus dirinya lakukan selanjutnya. Lin Xin pun seketika tertawa, ternyata Yu Xuan masih orang yang sama. Lin Xin pun seketika membalik posisinya dan mengatakan bahwa dirinya tidak akan berpura-pura lagi. Dirinya sebenarnya bukan seorang sarjana, dirinya seorang agen. Lin Xin pun mengatakan bahwa sekarang tidak ada jalan keluar lagi bagi Yu Xuan. Yu Xuan pun seketika menyambung dialog bermain peran ini dan menyebut bahwa dirinya sadar tidak akan bisa melarikan diri untuk waktu yang lama. Dan seketika mereka berdua pun meluapkan emosi masing-masing selama melakukan sesi bermain peran.
Dan di saat yang sama, tingkat kesukaan Yuswan pun bertambah sebanyak 5%, sehingga total kesukaan Xia Yuswan mencapai 100%. Sistem pun mengucapkan selamat kepada Lin Xin karena berhasil menyelesaikan misi serangan balik ketiganya. Hubungan antara Yuswan dan Lin Xin telah terbalik. Mulai sekarang Yuswan akan mengabdi dan setia kepada Lin Xin dan tidak akan pernah mengkhianatinya. Dan selama serangan balik kedua dengan Yuswan, Lin Xin tidak mengeluarkan uang sama sekali sehingga tidak ada cashback. Dan semua atribut plus 1 sehingga tingkat atribut Lin Xin saat ini level 12. Dan Lin Xin pun dipersilahkan untuk memilih keahlian apapun yang Lin Xin inginkan. Setelahnya, Lin Xin pun meminta Yuswan untuk meminum air yang dirinya dapatkan dari mesin penjual otomatis. Yuswan pun seketika berterima kasih. Lin Xin pun seketika bertanya obrolan apa yang membuat Yuswan terlihat begitu bahagia. Yuswan pun mengatakan bahwa itu teman baiknya. Sebelum dirinya datang ke sini, mereka bertaruh untuk melihat siapa yang akan mengaku pada pria yang mereka sukai terlebih dahulu. Dan sekarang dirinya lah yang menang. Dan saat Lin Xin melihat isi percakapan mereka, Lin Xin pun nampak kaget ternyata teman baik Yuswan adalah Yan Yan. Dan Yuswan pun menyebut saat mereka kembali ke Cina, dirinya akan mengatur agar Lin Xin bertemu dengannya. Itu pasti akan sangat mengganggunya. Lin Xin pun berpikir apakah medan perang akhirnya datang. Yuswan sudah 100% tapi Yan Yan belum. Apa jadinya jika kedua sahabat baik ini bertemu dan mengetahui kalau keduanya menyukai pria yang sama? Lin Xin pun bertanya-tanya apakah ini 100% dari sistem benar-benar dapat diandalkan. Kemudian tak lama berselang, Cha pun menghubungi Lin Xin dan bertanya apakah Lin Xin melihat beritanya. Setelah Kim Jo Hyun kembali ke Korea, semua orang di online memanggilnya dengan sebutan pengkhianat. Lin Xin pun seketika kaget mengetahuinya, dan chapter berakhir.